Halo Teknolovers! Belum lama ini sepak bola jadi ramai dibicarakan publik selama ajang AFF berlangsung. Penampilan timnas Indonesia mencuri perhatian di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Salah satu pemain paling ditunggu adalah Egy Maulana. Pemain berjuluk Messi-nya Indonesia ini melenggang ke berbagai ajang hingga lintas benua dan menyabet sederet trofi, tentu yang mendapatkan gaji tak sedikit. Nah, berikut aku akan ngebahas kekayaan dan koleksi kendaraan milik Egy Maulana Fikri. Seberapa kayakah dia? Tonton tayangan ini hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi, biar update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Sebelum kita melihat kekayaan Egy, dengerin dulu yuk sepak terjang Egy selama berkarir sebagai pemain sepak bola. Pemain asal Medan, Sumatera Utara ini menjalani masa kecil layaknya anak kecil pada umumnya yang senang bermain. Tapi, memang sejak kecil anak dari pasangan Syarifuddin dan Aspia ini senang bermain bola. Sosok sang ayahlah yang membuatnya memiliki kecenderungan dengan olahraga ini. Dulu ayahnya ialah seorang pesepak bola amatir. Nah, saking cintanya dengan sepak bola, dalam sebuah wawancara, Egy mengaku sempat mendapat omelan dari kedua orang tuanya karena terus-menerus bermain bola dari pagi sampai menjelang maghrib. Ingin lebih mengembangkan skillnya, Egy pun memulai karirnya dengan terjun langsung dalam sebuah akademi sepak bola. Ia masuk di akademi besutan ayahnya, SSB Tasbi. Disinilah perjalanan karir seorang Egy dimulai. Tempan sang ayah perlahan membentuk karakter Egy di lapangan hijau. Egy turut berpartisipasi dalam kejuaraan grassroots Indonesia U12 di kota Tangerang. Kala itu bakat Egy Maulana ternyata dilirik Coach Indra Syafri, pelatih yang saat itu menangani timnas kelompok U19. Coach Indra kemudian merekomendasikan Egy agar segera ke Jakarta demi menggali potensi dalam dirinya. Ia pun bergabung dengan SKO Ragunan tahun 2013. Sekitar 3 tahun kemudian, pemain kelahiran 7 Juli tahun 2000 ini menjadi perwakilan Indonesia untuk berlaga di Gothia Cup Swedia. Skill Egy semakin terlihat. Ia pun mempersembahkan gelar juara dan keluar sebagai pemain terbaik. Di tahun yang sama, ia menerima kontrak dari Persab Brebes untuk berlaga di Piala Suratin. Kembali, ia tampil epik dengan merebut piala itu, menjadi pemain terbaik sekaligus jadi pencetak gol terbanyak. Memasuki tahun 2017, Coach Indra Syafri yang kebetulan saat itu jadi juru taktik timnas U19 dan telah mengenal kualitas Egy Maulana Fikri, langsung memanggilnya untuk berlaga di turnamen Toulon. Lagi-lagi Egy menerima penghargaan bergengsi UEFA Revelation Trophy yang pernah diraih Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Kemudian Egy dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda di ajang AFF U18 di Myanmar. Kemampuan Egy menyita perhatian nih. Ia menjadi top skor dengan 8 gol dan membawa skuad Garuda meraih juara 3. Nama Egy Maulana Fikri jadi sorotan media-media internasional. Maret 2018, ia resmi berseragam Lesia Gedangs dengan durasi kontrak 3 tahun. Akhirnya, Egy mentas di benua biru. Ia memulai debutnya pada 22 Desember 2018 menjadi pemain pengganti dalam laga kontrak Górnik Zabrze. Bersama Lesia Gedangs, Egy ikut mempersembahkan gelar Piala Polandia. Sayangnya nih, Egy lebih sering jadi penghuni bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan, sehingga pihak klub tidak memperpanjang kontraknya. Mengetahui Egy tanpa klub, FK Senica meliriknya dan memboyongnya untuk bermain di Liga Slovakia. Ia pun resmi menjadi bagian klub itu pada 30 Agustus 2021. Melihat sepak terjangnya dalam membangun karir hingga berkelana ke Eropa, jelas dong pendapatan Egy tidak sedikit. Ketika masih membela Lesia Gedangs, ia menerima gaji sebesar 13 miliar untuk 3 musim bersama klub asal Polandia itu. Kemudian mendapatkan gaji lebih dari 1 miliar per musim di FK Senica. Saat ini pemain asal Medan itu mampu mengumpulkan total kekayaan bersih senilai 3 juta US dollar atau setara dengan 42 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya. Tapi nih, meski ia mengantongi banyak uang, Egy tak pernah loh berfoya-foya dan memilih hidup sederhana.
Bayangkan saja, dengan duit sebanyak itu seharusnya sih udah bisa mengubah hunian masa kecilnya menjadi hunian mewah. Namun, Egy malah tidak melakukan demikian. Orang tuanya bahkan masih berjualan kelontongan. Wih, udah punya kehidupan cukup menjanjikan, malah tetap hidup sederhana ya. Jika rumahnya saja tidak ingin disulap jadi sebuah istana megah, bagaimana dengan selera berkendaranya? Untuk kendaraan sendiri, Egy tidak terlalu gemar mengoleksi mobil brand ternama dunia. Diketahui Egy pernah mendapatkan hadiah sebuah mobil pabrikan asal Jerman, Mercedes E-Class, saat masih memperkuat Lancia Gudens. Mobil ini ia pakai sebagai mobilitasnya selama hidup di Eropa. Harganya mencapai 1,1 miliar rupiah. Selain kendaraan, Egy juga diberikan sebuah apartemen dengan fasilitas lengkap di dalamnya. Nah, ini nih enaknya main di Eropa. Selain Egy bisa betah, ya tentu saja semakin semangat menorehkan gol di setiap laga yang dilakoni. Salah satu hal yang paling disoroti dari pemain berjuluk Messi-nya Indonesia ini ialah soal siapa sih wanita yang mampu mencuri hatinya? Saat ini belum diketahui siapakah gerangan pacar dari Egy Maulana. Kemungkinan ia masih ingin fokus meniti karir, apalagi usianya juga masih sangat muda. Meski demikian, Egy sempat dikabarkan dekat dengan Adiba Hansa, putri almarhum Ustaz Uje. Ketika Egy akan menuju Eropa untuk melanjutkan karir pun, Adiba turut mengantarnya. So sweet ya? Itu dia Teknolovers, sepak terjang karir dari seorang Egy Maulana Fikri hingga mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang cukup melimpah. Kesederhanaannya bisa dicontoh nih, meski sudah berada di atas, tapi hidup harus tetap down to earth dan attitude juga harus tetap baik. Gimana? Adakah di antara kalian yang ngefans dengan pemain satu ini? Yuk komen di bawah, habis itu klik like dan share video ini. Sampai jumpa!